Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di SMK Negeri 1 Kelayang, khususnya dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelum kita mulai belajar atau mempelajari PPKN, kepada anak-anakku semua, marilah kita berdoa bersama. Walaupun kita tidak pada suatu tempat, tapi kita masih bisa belajar bersama. Maka mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga apa yang kita panjatkan, yang kita harapkan dalam doa tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada pertemuan yang ketiga ini bisa kita lihat kembali mengenai peta konsep, yaitu mengenai fungsi dan peran Pancasila. Pada pertemuan pertama sudah kita bahas, mudah-mudahan Anda masih ingat dan paham tentunya. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan Bapak harap Anda juga masih ingat dan dipelajari berulang-ulang. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ulang, kita akan membahas perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, dengan melihat, mengamati dan menganalisis daripada video pembelajaran ini, kami harapkan Anda nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan perilaku baik dan perilaku buruk. Yang kedua, diharapkan Anda nanti bisa memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita bahas mengenai perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku baik adalah perilaku yang mengindahkan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ini adalah deskripsi dari perilaku baik. Kita ulang, perilaku baik adalah perilaku yang mengindahkan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian yang kedua, yaitu perilaku buruk. Kebalikannya tentunya, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma-norma di sini maksudnya adalah aturan, baik peraturan secara adat, peraturan secara nasional,
dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan, yaitu memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kita membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Nah, lingkungan yang pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. Bagi anak-anakku yang belum membiasakan perilaku ini, tolong Anda tanamkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai berikut, yaitu 1. Taat dan patuh pada kedua orang tua. Kemudian contoh lain yaitu selalu bermusyawarah apabila ada masalah. Yang ketiga, kita juga harus sopan santun pada seluruh anggota keluarga. Yang keempat, saling membantu dan menghormati. Dan contoh lainnya, menjaga nama baik keluarga dengan cara berbuat sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dan tentunya ini masih banyak lagi contoh-contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sikap Anda dalam lingkungan sekolah ini? Sudah betul atau belum sehari-hari ini? Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu menaati dan memahami dengan baik peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras, dan agama. Yang ketiga, Anda harus aktif dalam organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, PMR, atau koperasi sekolah. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini harus Anda kerjakan tentunya. Yang kelima, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan sekolah. Nah, paling tidak 5 ini aja dulu Anda laksanakan, Anda amalkan, maka ini sudah termasuk membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Nah, ini pergaulan Anda yang paling parah ini. Nah, sesama Anda, mungkin di kafe, mungkin di warnet, mungkin di jalan. Nah, kalau bisa, dan ini harus bisa Anda laksanakan, atau paling tidak Anda bisa memberi contoh pada kawan Anda sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pertama, menghargai pendapat teman dalam bermusyawarah atau diskusi. Jangan saling ngegas. Nah, ini musyawarah dikit, diskusi dikit, berantem. Nah, nggak jadi musyawarah. Yang kedua, tidak menyakiti hati
atau merendahkan atau menghina teman, mengejek, membuli, nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, memberikan bantuan terhadap teman yang sedang terkena musibah. Yang keempat, bekerja sama dengan teman dalam kegiatan yang positif, gotong royong, membersihkan kelas, membuat taman, nah itu termasuk bekerja sama yang positif. Yang kelima, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan Anda. Misalkan kawan Anda, teman Anda itu kesusahan, mungkin maaf orang tuanya salah satunya meninggal, maka Anda bisa memberi saran semampu Anda. Nah, itu termasuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, yaitu membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yaitu pertama, tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Yang kedua, melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat ada gotong royong, misalkan itu membangun jembatan atau bakti sosial, Anda harus ikut. Yang ketiga, musyawarah untuk membangun lingkungan sekitar. Yang keempat, melakukan siskampling pada malam hari untuk menjaga keamanan. Yang kelima, menengok tetangga atau saudara yang sedang sakit atau mengalami musibah. Nah, ini semua adalah contoh-contoh perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Dan Bapak mengharap semua contoh perilaku yang baik ini Anda bisa mempraktekannya, tidak hanya untuk dipelajari, tapi harus dipraktekkan, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan juga lingkungan masyarakat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.